Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Rustam, Prodi Bimbingan Konseling Islam, mahasiswi dari IAIN Parepare. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang moderasi beragama dalam ruang digital. Nah, moderasi beragama di era digital merupakan sebuah wadah yang bisa membuat seseorang salah memahami tentang sesuatu, maka akan menjadi fanatisme terhadap sesuatu dan menganggap sesuatu tersebut hal yang buruk dan tidak baik. Sehingga dengan adanya moderasi beragama di era digital ini, kita harus lebih bisa memilah dan memilih sesuatu dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara yang satu dan yang lainnya. Maka dari itu dibutuhkan pengetahuan yang dalam guna memfasilitasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang berada di posisi tengah, tanpa berlebih-lebihan dalam beragama, yaitu tidak ekstrim. Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama selalu memilih jalan tengah. Akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai, sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan, serta bersikap tulus tanpa beban dan tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri, sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain. Selanjutnya, pengaruh utamaan moderasi beragama yang dilakukan di perguruan tinggi melalui ruang digital bertujuan untuk menjadikan sesuatu yang awalnya berada di pinggiran, yaitu yang hanya diketahui oleh orang dan kelompok yang terbatas dan bahkan kurang dianggap penting, kemudian digiring ke area tengah agar diketahui publik secara umum, sehingga dikonsumsi dan diimplementasikan. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan ruang digital yang memiliki aneka fungsi, kegunaan, kapasitas, dan potensialitas. Penyebarluasan moderasi beragama melalui ruang digital teknologi, melalui ruang digital teknologi informasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih khusus pada generasi milenial. Perebutan ruang digital juga menjadi kunci untuk mendominasi narasi-narasi keagamaan dalam ruang media sosial. Ruang digital yang tidak diimbangi dengan narasi-narasi keagamaan yang moderat dan berbasis pada nilai-nilai toleransi akan melahirkan tindakan yang bebas. Nah, kebebasan inilah yang dalam kondisi mutakhir melahirkan konflik dan cara pandang yang intoleran. Selanjutnya, dalam peningkatan literasi keagamaan ini, perguruan tinggi keagamaan Islam memainkan perannya yang signifikan untuk menyuarakan moderasi beragama melalui ruang digital. Di zaman serba instan dan pragmatis saat ini, pemahaman masyarakat terhadap narasi keagamaan yang berterbaran cenderung mengalami bias dan kontraproduktif. Ada yang terlalu tekstual dalam memahami ayat-ayat suci yang disertai fanatisme yang berlebihan sehingga mengarah pada ekstremisme bahkan terorisme. Ada juga yang melampaui batas sehingga kebablasan menafsirkan kitab suci. Ada pula yang mempermainkan pesan-pesan Tuhan menjadi pesan pribadi yang syarat kepentingan. Nah, konsekuensi logis yang terjadi adalah rentannya konflik kepentingan yang dapat mengoyak tali harmoni kehidupan dalam keagamaan. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi keharusan untuk dapat diviralkan, disebarluaskan, disosialisasikan, dan dilafalkan dalam ruang digital untuk diimplementasikan dalam tataran praktis kehidupan sehari-hari.
Nah, di era digital saat ini, hampir semua manusia menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi yang mudah untuk digunakan. Adapun contoh moderasi beragama dalam ruang digital melalui media sosial Facebook, di mana hanya memanfaatkan jaringan internet, mereka dapat berinteraksi dengan sangat mudah dan cepat, meski tidak sedang bertatap muka. Salah satunya dengan media sosial Facebook. Media sosial ini sangat efektif digunakan karena dapat menyampaikan pesan dakwah, dan banyak yang menggunakan aplikasi media sosial tersebut. Hal ini disebabkan karena media sosial Facebook memiliki navigasi yang cukup mudah untuk digunakan oleh penggunanya. Dengan melihat perkembangan pengguna Facebook yang ada saat ini, berdakwah melalui sarana tersebut akan sangat efektif, sehingga efektivitas Facebook ini dapat dilihat dari bagaimana Facebook menyebar luas di dalam masyarakat. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai moderasi beragama dalam ruang digital. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.